Mas Ipung akan setelah tahu tentang hal ini akan membawa jiwa-jiwa nasionalismenya di dalam PSHT-nya. Ya. Karena kesempatan pembinaan itu ada di situ. Kan saking PSHT gitu Mas Ipung. Nggih, saking PSHT. Dari rayon Pandu, Mas. Pandu. Rungkut nggih. Di mriki Pandu. Mau pundi Tenggilis nomor rungkut nih. Ranting Tenggilis. Tenggilis. Mas Mungkin Ipung saking ini pemirsa saking Tenggilis, Rungkut dan sekitarnya kan mungkin Semerap kali Mas Ipung ganteng nih. Warga PSHT. Mungkin dari perguruan pencak silat yang lain mungkin juga bisa lihat seperti apa nanti. Ben boten bentrok terus. Tidak bentrokan Padahal kita itu diikat dalam Sumpah Pemuda tadi. Ben ruku. Nggih. Mungkin nanti kedepannya dalam hal memperingati Mas Ipung nanti di dalam latihannya nanti bisa diagendakan mungkin Mas Ipung untuk minimal mengingat atau syukur-syukur bisa menumbuhkan dan menyadarkan dari generasi muda ini untuk benar-benar tahu sejarah bangsa Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme itu akan muncul. Nilai plusnya untuk Karang Taruna yang sejatinya itu seperti apa? Padahal kan pembinaan yang paling mudah sebenarnya, yang paling gampang sampai di tingkat RT itu sebenarnya Karang Taruna. Kita juga bisa memberikan kesadaran tentang jiwa nasionalisme dan patriotisme itu kepada mereka di Karang Taruna. Mungkin dari kepanjangan Sumpah Pemuda itu sendiri mungkin ya dibentuknya ada Karang Taruna itu ya. Oke, itu untuk pembelajaran perwilayahnya masing-masing. Pembina yang dituahkan. Nanti mungkin Mas Ipung akan setelah tahu tentang hal ini akan membawa jiwa-jiwa nasionalismenya di dalam PSHT-nya. Ya. Karena kesempatan pembinaan itu ada di situ. Kan saking PSHT gitu Mas Ipung. Nggih, saking PSHT. Dari rayon Pandu, Mas. Pandu. Rungkut nggih. Di mriki Pandu. Mau pundi Tenggilis nomor Rungkut nih. Ranting Tenggilis. Tenggilis. Mungkin Ipung saking pemirsa saking Tenggilis, Rungkut dan sekitarnya kan mungkin Semerap kali Mas Ipung ganteng nih. Warga PSHT. Mungkin dari perguruan pencak silat yang lain mungkin juga bisa lihat seperti apa nanti. Ben boten bentrok terus. Tidak bentrokan Padahal kita itu diikat dalam Sumpah Pemuda tadi. Ben ruku. Mungkin nanti kedepannya dalam hal memperingati Mas Ipung nanti di dalam latihannya nanti bisa diagendakan mungkin Mas Ipung untuk minimal mengingat atau syukur-syukur bisa menumbuhkan dan menyadarkan dari generasi muda ini untuk benar-benar tahu sejarah bangsa Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme itu akan muncul. Tanggal 28. Kembali ini. Kalau kita mengupas dari yang satu ini kan sangat luar biasa, karena pertama kali memang kelahiran ini yang bisa membangkitkan kesadaran supaya kita itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan kuat melawan yang namanya penjajahan. Sebenarnya kita sekarang juga dijajah. Kalau kita mau berpikir dengan jernih, kita masih dijajah sebenarnya. Koyo-koyo merdeka, tapi dereng Mas. Belum. Salah satu contoh dijajah itu dari pajak kita tambah sulit tambah mudah. Nah, kalau kemahalan pajak ini sebenarnya kita itu dijajah, entah kitanya sendiri yang kurang menumbuhkan rasa cinta kepada negara kita. Kembali lagi mungkin pejabat-pejabat juga yang harusnya bisa mengisi dan memaknainya, menjalankan tentang Sumpah Pemuda
atau Pancasila dan sebagainya, itu mungkin kita nggak akan juga seperti ini. Hidup kita lebih makmur sebenarnya. Kalau kita ngomong merdeka nih, itu sebenarnya kita malah makmur. Tapi kita kalau bicara skala atas mas, sulit mas. Minimal ya dari Karang Taruna, dari tingkat kampung dulu harus diperkuat itu. Kita bangun dari bawah dulu memang. Terus memang dibutuhkan semangat yang kuat mas. Tanpa kita itu harus pantang menyerah. Betul apa? Kalau skala atas benturan sama aparat pasti kita akan benturan karena kita mungkin nantinya dianggap oposisi. Itu kita nanti dianggap oposisi. Kan menjadi besar itu dari yang terkecil dulu. Ya, dari yang terkecil di kampung nanti bisa ke tingkat kecamatan atau kelurahan. Padahal sebenarnya kita kan juga punya hak penuh karena kedaulatan itu kan di tangan rakyat sebenarnya. Tetapi pada realita dan kenyataannya kita itu selalu dibenturkan kedaulatan dengan oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pejabat yang benar-benar hanya memanfaatkan aji mumpung aku jadi pejabat, hanya untuk memanfaatkan keegoannya. Oknum-oknum pejabat ini yang selalu berbenturan dengan kita. Nah itu mempunyai harapan gini mas, yang dalam benak saya itu gini, meletup pada leluhur, ayo mbak niti sonang oleh kampung-kampung. Satu saat itu pasti satu saat. Ini negara ini gak jadi ditandani. Betul saja. Lo yakin karena memang apa nggih? Leluhur itu masih mengawasi sebenarnya. Sehingga kalau memang keadaan nantinya harus dibutuhkan akan dititiskan. Minimal semangatnya beliau itu. Semangat juangnya ya. Makanya yang kita rindukan itu adalah bukan blegernya atau logonya, sosoknya enggak. Tapi yang kita rindukan adalah semangat-semangat para pahlawan dulu. Nah, isok malah manjingo dhisik nanggonane para pejabat, para resim. Manjingo. Ini iso jumbo palang pribadi ini para pejabat sekarang ini sehingga bisa mengangkat tentang kesejahteraan rakyat Indonesia pada saat ini. Ini yang kita rindukan sebenarnya. Cipratan titik lah mas nggih. 0,01 ya ora apa-apa wis. 0,01% wis diami lah. Nyikratin niku pas kampanye mawon. Karena itu sebuah pencitraan mawon. Saya lagi halu mun aku mun sumur kowe Mbah. Sampe nitis nang ngene kampung-kampung titik ae. Nggih. Dan ora jiwa-jiwa semangat. Tapi kebanyakan orang spiritual memang berbicaranya seperti itu. Karena keadaan tambah tahun, tambah zaman, ini memang kita sulit sekali. Banyak para oknum itu selalu membuat kesengsaraan. Yang paling berimbas ya di pedagang kecil, yang pedagang kaki lima itu karena imbas dari pajaknya juga kan ini. Karena pajak dari atas itu sangat besar, turun ke bawah ya sudah. Akhirnya yang di bawah, yang di kalangan pasar istilahnya, itu yang merasakan langsung harganya tinggi dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sudut masalah hukum juga begitu. Kenapa kok ketika di atas tumpul, ketika di bawah tajam? Kan miris banget. Yang mencuri memang benar-benar pejabat sudah disumpah sama itu. Oke, sumpah jabatan yang ada. Jabatan Al-Quran. Iya. Kitab suci. Yang nomor diganti sumpah ini ku yang ngisorin itu mas, wit angker ngono mas. Jadi nonton atau langsung di leluhurnya kalau ada pincang orang tuanya. Orang tuanya atau ini mbahnya gitu beriku. Tapi dipikir gak masuk akal loh gue. Misalnya ki dalam kitab suci
Ya sekedar buku sepele tuh kan? Sepele Akhirnya kan kan langsung dicanang ngene tempat angker. tambah zaman kayak hanya sebuah simbol Simbol saja. mawon, Iya. nggih. Kitab suci hanya simbol saja sebagai syarat untuk sahnya salah satu pejabat. Nomor syarat itu. Nggih. Nggih sing nyolong titik, nyolong ke anu ke mangan kecekel gitu diantem. Ya, Sing korupsi miliatan ketika sidang dikek langsung rompi. diketuk palu dengan mudahnya, hukumanmu sekian. Iya. Tapi yang mereka benar-benar banyak merugikan rakyat. Kenapa kok sampai sesulit ini? Sidangnya sampai berjilid-jilid. Sampai kebal hukum. Nggih. Dicasuman nang lelu kae. Pokoknya sekali gak iso nyekel amanahmu pincang, ketot. Langsung saya tangi kan. Esok tangi. Taruhan ngoten. sisa. Nggih. Mungkin ada yang berani nanti bisa dicoba. Ini karena memang ini apa ya, curhatan rakyat ketika memang sudah rasa jenuh dengan oknum-oknum pejabat yang duduk di pemerintahan. Nah, hanya dari awal tuh janji-janji, ketika duduk tidak bisa memaksimalkan memenuhi janjinya. Kenapa kau tidak mengingat perjuangan para pahlawan dulunya seperti apa? Kaji lagi dari Sumpah Pemuda yang pertama ini aja sebenarnya kita bisa menyamakan visi dan misi kita. Karena kita terlahir di tanah yang satu, tanah air Indonesia. Kembali kalau untuk yang kedua, sudah jelas bunyinya. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sudah, kalau kita ngomong satu, ya kita satukan apapun bentuknya, kita satukan. Banyak perbedaan tapi tetap Kita satu. satukan apapun, kembali lagi keyakinan atau agama atau suku atau adat istiadat, organisasi, dan apa istilahnya, kamu punya keegoan, itu tetap harus kamu satukan ketika kamu sudah mengucapkan Sumpah Pemuda. Itu parpolnya Mas nggih. Parpolnya nggih tetap harus kembali menjadi satu Indonesia. Jadi warga atau rakyat Indonesia malah tidak mengenal tentang Sumpah Pemuda ini, ya benar-benar sangat sayang gitu. Karena ini kekuatan sebenarnya, kekuatan di mana bangsa Indonesia ini tetap berdiri dengan tegak. Kalau bisa, memang kita itu merindukan bisa berjaya, berjaya menguasai dunia, menguasai dunia. Seperti kita Majapahit, terus Sriwijaya. Tapi saya yakin, punya keyakinan entah kapan bisa kok nantinya Indonesia ini akan bangkit dan benar-benar bisa menjadi penguasa dunia lagi. Dari itu, untuk mewujudkan keyakinan kita awali dari diri kita sendiri dulu. Negara kecil Mas. Nggih, negara kecil. Kita bangun dari yang bawah sebagai penguatnya, sebagai landasan dasarnya. Karena mungkin kan rakyat sudah tertindas kan berontak. Pasti karena keadaan. Kita makan cari makan susah ya, mau nggak mau ya berontak. Nggih. Wanangan. Nggih. Kalau orang kecil-kecil seperti kita kan yang juga kebutuhan sehari-harinya itu. Sehari-harinya sudah susah. Ya apalagi gimana lagi, tetap berontak secara. Nggih, pasti kita akan melakukan perlawanan, itu pasti.
karena ini sebenarnya bentuk protes kita karena tidak ada yang namanya kesejahteraan, keadilan, terus baik tentang sosial seperti apa. Baru jiwa mudanya keluar. Iya. Ayo kita bangkitkan lagi esensi atau makna sejatinya dari Sumpah Pemuda ini seperti apa. Kita tumbuhkan lagi agar muncul yang namanya kesadaran dan kita bisa praktek. Itu di lingkup kantor, universitas harus bisa kita tumbuhkan, kita bangkitkan. Ini kalau mau kita gali sebenarnya banyak yang tidak paham tentang sejarah ini sebenarnya karena apa, kita juga belum untuk tahun ini loh, kita belum jelas mengetahui unsur-unsurnya itu kenapa. apa dari kurikulum Mas? Bisa jadi seperti itu. Saya kan di pelajaran tentang di sekolah-sekolah dasar sekarang sudah ada juga, Kurang ditekankan kembali di sekolah-sekolah anak-anak maksud SD dari dulu mungkin kan tahun era 80-an lah mungkin masih ada. Penjajahan ini juga sampai di kurikulum Mas. Di semua sektor. Dari segi keyakinan pun ada itu. Pasti ada. Ekonomi, keyakinan, sosial, budaya, macam-macam. Adat istiadat. Pasti ada kayak istilahnya terselip itu memang sengaja untuk dikaburkan atau dilupakan. Karena bisa menjajahnya ya lewat hal seperti itu. Kalau lewat fisik langsung itu mungkin agak sulit, agak susah. Mikir lah musuh Indonesia. Yang kita takuti itu sebenarnya kalau kita mau kembali ke sejarah dulu atau flashback, kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa dihancurkan semudah itu oleh bangsa luar. Bisanya itu diadu domba lah, ini harus kita waspadai. Adu dombanya. Perselisihan antar sesama bangsa kita kan. Kita waspadai itu seperti itu. Justru di internalnya kita ini yang kita waspadai. Hanya untuk supaya kita tidak mudah diadu domba, kita harus tahu tentang makna-makna tentang sejarah. Khususnya yang kita bahas hari ini adalah tentang Sumpah Pemuda. Agar tidak mudah diadu domba. Mudah-mudi sekarang kan miris kalau saya paran ya, paran. Tinggal begelut no ilingo Indonesia. Harapkan ngoten. Toh itu ya bangsa ini. Jangan menodai tentang cita-cita para pahlawan atau pendahulu kita. Jangan kamu rusak perjuangan para pahlawan kita dulu. Terus yang berbelot ditekankan untuk kembali lagi mengingat. Karena adu domba ini dari dulu sudah dilakukan oleh negara lain untuk menjajah. Nah, untuk antisipasi bukan hanya dibutuhkan tentang kepandaian atau kepintaran secara akademis, tidak, tetapi secara kekuatan religius dan spiritual dan kesadaran itu kita butuhkan agar tidak mudah diadu domba. Nantinya timbul keberanian kita. Ya kembali kalau kita sudah mengaku bangsa yang satu, ya bangsa Indonesia. Apapun warna kulitmu, apapun bahasamu nantinya, kembali yang ketiga nanti yang kita bahas, apapun pakaianmu, apapun adat istiadatmu,
sekarang malah tetap menjadi satu, diributkan malah soal keturunan ini keturunan itu kan waduh, justru nggak malah yang dibahas soal pahlawan dulu seperti apa, kita harus seperti apa kan gitu. Malah yang dibahas malah soal majap atau apa itu. Padahal Kanjeng Nabi sendiri pun menyuruh kita cinta negeri, Mas. Negeri, ajaran apapun sebenarnya. Ajaran apapun. Cinta negeri. Ya sak pahlawan ini dicintai. Dicintai, otomatis kan karena di dalamnya kan. Karena di dalamnya tadi. Lagi ngaku cinta negeri tapi kok kapal pahlawan. Ya salah siji ya, Kak. Kok salah siji, salah 10 kula jarene ngono. Waduh, gak salah siji, salah 10. Tapi niat ini kan Nabi, Mas. Nggih. Dan apapun itu selalu memberikan yang namanya pelajaran tentang cintailah negerimu, cintailah negaramu. Karena di situ kamu dilahirkan, karena di situ kamu hidup. Tanpa adanya kesadaran tadi tentang makna-makna sejarah kemerdekaan yang munculnya dari Sumpah Pemuda nantinya dan sebagainya, sampai kapanpun kita akan tertinggal oleh bangsa lain. Mesti ngurusi sing gak penting-penting malah menjadi bahasan nasional. Kenapa yang sejarah nasional yang nggak jadi bahasa nasional, malah yang nggak penting menjadi bahasa nasional? Karena kan sekarang ini banyak yang kagum dengan bahasa-bahasa yang itulah, bahasa-bahasa yang di luaran sana. Kayaknya ingin membahas nasional, tetapi sebenarnya nasionalnya sudah hilang. Ini nasionalnya hilang. Jadi inginnya membahas tentang nasional. Tapi nasionalnya jadi hilang. Karena hal yang kecil, yang nggak penting sebenarnya dinasionalkan. Ya, ada kesepakatan dari dulu kan supaya generasi muda untuk selamanya ini tidak melupakan sejarahnya, maka diperingatilah tanggal-tanggal ini untuk peringatan ini, tanggal ini untuk peringatan ini. Itu tujuannya supaya kita tuh selalu ingat, nggak akan lupa, dikenang. Karena dasaran apapun sebenarnya kan eling dulu, baru waspada. Ingat dulu, ibadah apapun yang kita lakukan harus ingat dulu, sama Waktunya nah, masalah ingat dulu. Kalau nggak ingat, loh apa yang kamu kerjakan? Dengan dirinya sendiri gak eling loh. Disebut tanggal seperti apa, 28, tapi memperingati. Minimal kita harus ingat dulu. Sekarang Indonesia kan gitu. Kemarin memperingati 17 Agustus aja. Kemarin ini seperti agak keras mungkin biar terjelas, jangan seperti menggumam gitu, gampang. Nggak enak sama pemirsa. Yang kita lihat kemarin ya, memperingati tentang perjuangan kemerdekaan. Seharusnya kan kita harus khusus memperingati, berdoa, kan ada doa-doa khusus untuk para pahlawan. Ya saya lihat-lihat kan doanya tidak ada, ya sebatas jedeh lah kalau itu. Malah euforianya, rame-ramenya yang ditunjukkan. Itu kan kita kan miris. Gimana beliaunya yang para pejuang dahulu mempertahankan dan untuk berjuang dari penjajah-penjajah dahulu, mempertahankan mau direbut kembali negara Indonesia kan seperti itu. Sekarang malah euforianya yang didahulukan, kan gak madu nih pulau. Berarti rakyatnya sendiri ya yang menjadi penjajah ini ya, ceritanya. Seperti itulah kebanyakan kan seperti itu. Karena tidak paham atau tidak mau mengisi, tidak mau memaknai tentang kemerdekaan itu seperti apa. Iya.
cenderung lebih di euforianya, hura-huranya gitu. Nya berbenturan dengan kitanya sinis kan gitu. Malam tirakatan. Sebenarnya malam tirakatan ini malam yang khusus penuh dengan doa-doa untuk para pahlawan. Tapi saya masih ada rasa bersyukur. Setiap tahun kan ada pos-pos beri tanggal ini 17 Agustus, ini kesaktian Pancasila. Iya. Minimal itu tanggalnya nggak hilang. Iya, masih ada. Gitu. Kok healing? Iya. Masalah nanti kan masih ada. Iya. Kembali kalau yang lainnya mungkin kan dipelopori oleh publik figur masing-masing di suatu tempat atau tokoh masyarakat tadi. Suatu tempat ya dimanapun yang menjadi publik figur atau tokoh masyarakat nanti biar menambahi. Yang penting secara nasionalnya katanya masih punya masih diperingati tanggalnya. Kalender itu tetap ada tulisannya daripada kosong. 10 November. Kesaktian Pancasila. Masih ada SPKI. Masih ada. Tapi syukur-syukur tanggal merah itu selalu diingat karena libur. Tapi dengan liburnya mereka mau membaca, oh kok libur? Oh karena peringatan hari ini kan. Doa bersama. Minimal itu dulu Mas. Iya, ini gue masih bisa kita pegang, menjadi dasaran-dasaran supaya kita itu masih mau ingat. Tadi saya langsung orang kantoran gini, mulai tanggal apa nggak? Iya, tanggal apa? Opo, berarti opo lah. Dari situ kan ada. Pasti. Nanti kedepannya ya tadi, memang itu tadi tidak semudah yang kita bayangkan untuk membangkitkan kesadaran tentang bagaimana kita itu cinta kepada tanah air. Slogan sudah banyak, mungkin NKRI harga mati gitu. Tapi untuk prakteknya itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan itu? Nah, dan seperti apa prakteknya? Kalau slogannya itu di semua tempat pasti ada. Dan tidak asing ya. Kalau di telinga itu tidak asing. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Aku sih ngomong nggak sebodoh nih, aku pusing Mas. Pusing. Kayak ngomong nih. Akhirnya lah bagaimana membuat anarkis nanti. Jadi pertengkaran. Itu kasunyatan heurene ya langsung kalau gak sembodo, kembar-kembarnya luar biasa. Akhirnya muncul kita itu sinis, akhirnya menjadi miris, akhirnya terakhir kita anarkis. Baku hantam minimal baku hantam cocoknya kita ini loh ya. Gitu. Obrolannya. Ngomong apa sih, ngomong black kan? Ngomong sing lagi. Ya, kita awali dari diri kita dulu lah. Masalah jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa tentang cinta tanah air. Kita awali, kita praktekkan dari diri kita sendiri. Dalam rumah tangga dan di lingkungan sekitar. Tapi untuk hari sudah. Tapi untuk hari-hari besar kan sekarang sampai dulu kan masih jangka pas nih. Masih. Tidak ada perubahan. Ya ada penjajahan yang lebih ekstrim sampai dihapus lah. Tidak ada. Itu sing bebayan ini. Jelas, malah lebih kelihatan ekstrim menjajahnya. Jadi secara psikologi kita sudah dijajah. Kalau sudah diupayakan kita tetap selalu ingat dan memperingati gitu. Walaupun dengan kita duduk tapi kita ada perenungan, itu pasti tetap ada. Nah, ini soal pedodol nih. Kan ini sampun membahas berbagai macam tema nih. Dalam tema pedodol sendiri nih apa ada maknanya nih gitu? Kok dari dijelasan gini? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Apapun yang ada di banner ini sebenarnya ini ada yang namanya makna. Tapi nanti kita jelaskan di channel-channel berikutnya. Biar menambah penasaran para pemirsa ini. Dari Ramis ini. Makanya masuk. Kalau
Berarti ini bukan pada kiwir-kiwir nggih. Mboten. Betul. Kira-kira masih ada lengketan sithik Nek gitu. bahasa Indonesia ini putus, bener-bener putus. Aku balik mana ya pasangannya ya. Kembali Ini iki. sebagai Lanang jagat iki. sebagai penegasan nggih. Penegasan pedodel ini sebagai penegasan. Pedodel pemirsa, duduk pedot Kiwir kiwir-kiwir. utawa lantas mboten nggih. Pedodel. Putus, bener-bener putus. Nek lanang dodel. Ojo berharap balik loh ya. Kembali kalau mungkin kita cukup sedikit kembali kenapa kita berani membahas masalah tentang nasionalisme, sejarah kemerdekaan, karena kita tuangkan dalam warna gunungan. Ada yang namanya merah putih ini sebagai perwakilan di mana menjadi lambang dasar warna bendera kita. Hanya kita berani ngomong masalah tentang sejarah, tentang nasionalisme di sini. Nanti lebih jelasnya di Channel Channelnya. kita tayangan-tayangan berikutnya nantinya. Biar pemirsa Penasaran terus Penasaran selalu terus. mengikuti dulu. ikutilah dulu channel kami. Biar lebih oke. Oke, kita lanjut. Kembali kalau untuk yang ketiga dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini ini benar-benar nyata dan realita ini dan sangat logika. Semua orang bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Suku apapun ini bisa komunikasi, bisa duduk bersama, bisa menjalin persatuan dan kesatuan antara hatinya, pemikirannya dengan bahasa Indonesia. Ibarat bahasa ruh. Nggih, bahasa ruh sebenarnya kalau dalam konteks Sumpah Pemuda ini bahasa ruh yang mudah dipahami oleh setiap manusianya yang ada di bangsa Indonesia. bahasa ibu. Dulu kalau Gus Landong ini kan dari Jawa Barat nih. Nggih. Dulu awalnya mungkin kan nggak bisa berbahasa Jawa. Apa yang digunakan? Bahasa Indonesia Bahasa dulu. Indonesia pasti. Dulu pasti banyak bahasa dulu untuk berkenalan dengan teman yang ada di Surabaya. Pasti Kok Bandung melayu nang nggone Surabaya ngomongin basa Bandung. Paling sing ngono ngomong apa cah. ya pasti Ya kan mempersatukan toh. Mempersatukan. Minimal mempersatukan antara omongan Iya. dulu. Ya. antara bahasanya Ini satu tuh. Kalau di negara-negara lain, Mas, Kalau di negara lain masih belum ada. belum ada nih. Karena saya melihat itu belum ada yang namanya seperti mempersatukan dengan bahasa ini belum ada. Kalau di dunia kan bahasa internasional kan. Bahasa internasional. Tapi kan ada salah satu negara yang bahasa Jawa tapi ini dipakai bahasa nasionalnya di Suriname. Suriname. Itu bahasa nasionalnya kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa kasar kan nggak salah. Nggih, sehari-hari nggih Oh, nguku. Nguku kasar. Nguku. Nek mriki kan nguku halus gitu aja nggih. Nek mriki nguku kasar ya. Bahasa Kadang nasionalnya. nggih, kadang kula tasik bingung ya. Jadi yang terakhir ini memang sangat penting bagaimana kita bisa ngomong bersatu baik itu secara pemikiran, baik raga, apapun. Kalau dalam bahasa pun tidak kita satukan. Hebat, Mas. Hebat sekali. Makanya kita ngomong ada sesuatu kekuatan spiritual. Kita nggak tahu dari mana munculnya sehingga muncullah seperti itu. Dan terbukti nyata. Sekian ribu, sekian ratus juta, miliar bahkan bisa dipersatukan dengan Satu satu bahasa. bahasa saja. Ini konteks yang satu tadi. Kalau ketiganya ini kita gabungkan, berarti kekuatan seperti apa? Bisa membuat semua rakyat pada waktu itu belum tersebut Indonesia. Ini kok kita mau menjadi satu. Yang luar biasa. Karena apa nih ngomong Nah itu kita karena bukan pelakunya pada waktu itu, kita hanya cuma melihat aja ini sudah kita analisa, wah ini luar biasa ini. di luar nalar Di mana nalar ini? Tapi sudah menjadi kenyataan ini. Harusnya nanti suatu saat harus kita timbulkan. Kekuatan ini harus bisa datang dan muncul lagi di dalam rakyat Indonesia, di dalam negara Indonesia,
supaya Indonesia kembali menjadi utuh, kokoh, berdaulat yang satu, dan bisa menjadi nomor satu di negara-negara yang lain, menjadi penguasa di dunia, bahkan menjadi bahasa internasional, bahasa Indonesia. Jangan sampai kan kebudayaan yang ada di Indonesia diambil sama orang lain. Itu kan kemarin-kemarin ada. Ini menjadi sebuah kekayaan, sebuah kekuatan dan kekayaan adat ini harus kita pertahankan. Karena dari kekuatan adat ini mungkin salah satu faktor nanti munculnya kekuatan spiritual tadi yang muncul. Karena masing-masing dari golongan dulu yang waktu datang ke kongres, saya yakin dia membawa istilahnya adat istiadat, budayanya sendiri-sendiri tentang bagaimana dia mempercayai leluhur dan Tuhannya. Pasti pada waktu itu. Sehingga bermacam-macam itu menjadi satu. Waktu kumpul itu saya kan dari berbagai macam daerah gitu, terus mendatangi beberapa sosok yang menyetuskan soal pemuda ini kan ini kan banyak yang belum tahu siapa mereka, kan belum pernah ada yang mengenal karena dulu kan nggak ada istilahnya video atau apa, kan belum ada kan, berarti kan belum pernah ngelihat orangnya, tapi kok bisa langsung percaya gitu. Nah, itu itu sih kekuatan itu akhirnya saya yakin dinamakan sumpah. Karena kalau sumpah itu beda dengan obrolan biasa loh ya. Sebuah janji yang tulus yang hadir di dalam setiap diri manusia, baik secara pikirannya, hatinya, dan jiwanya itu menjadi satu. Akhirnya terlontar menjadi sebuah ucapan lisan disebut sumpah. Kekuatan ini, makanya kalau yang namanya bersatu atau nyawiji itu akan membawa kekuatan yang luar biasa. Ya bisa sampai terbentuk sebuah negara gitu. Bukan main-main loh. Kita menyatukan beberapa orang aja mungkin sulit. Kembali kita tidak usah ngomong masalah yang terlalu besar gitu. Kembali kepada keluarga kecil, mungkin kita menyatukan keluarga kandung kita aja memang sulit. Apalagi ini bukan saudara kandung, kenal enggak orang lain, tetapi dengan diikat yang namanya sastranya tadi yang ngomong kalau tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia yang menjadi persatuan kuat ketiganya. Ini yang menjadi kekuatan kita sebenarnya. Itulah esensi nyawiji Mas. Gini ku, esensi dari menyatu, nyawiji, manunggal di situ. Kekuatan yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita logikakan. Tetapi ada. Dari tiga ini kan banyak hal yang dipakai dalam semua kepercayaan agama dan lain-lain gitu. Tiga dipakai. Ya, triangle ini kalau tiga ini dipakai, kekuatan tiga unsur ini. Tiga unsur gitu. Tatanan ini tidak bisa dibolak-balik dari Sumpah Pemuda ini, makanya tentang memukul di mana kamu ini jiwamu akan bisa ingin nyawiji, dipukul masalah kamu lahir di mana, kamu mengeluarkan darahmu pertama kali di mana. Karena keluar pertama darah yaitu ketika ibu kandung kita melahirkan kita. Karena ditumbuhkanlah jiwa kesadaran itu di poin yang pertama, di Sumpah Pemuda yang nomor 1. Kemudian kita ngomong bangsa, sebuah kumpulan, kita jadikan satu. Bangsa apapun, bangsa masyarakat ya ora apa-apa, dadi siji. Karena nanti suatu saat masyarakatmu akan dibutuhkan untuk memperkuat persatuan ini. Kemungkinan. Yang ketiga, tentang komunikasi, bahasa. Sangat bingung, akhirnya disatukan bahasanya jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau di Bedodel ini kita kalau ngomong ini semangat nih. Semangat, harus semangat. Lebih semangat kali ngopi. Jadi menunjukkan bahwa kita itu benar-benar cinta tanah air, ya harus semangat seperti ini.
jangan kendor nggak apa, kembali lagi. Dan itu masih misteri Mas. Masih Dari misteri. suku-suku kok bisa bahasa Indonesia bareng-bareng. Bareng-bareng. Hebatnya itu. Kok semudah itu hanya beberapa hari. Nggih. Nguri sapa kan? Nah, ini gitu. hebatnya di situ. Yang menyepakati kalimat ini berbunyi ini. Nah, itu Nah, kalau umpama masalah penggodokan ini dulu atau dibahas ini lama gitu, durasinya mungkin kita anggap 10 tahun, mungkin kita menganggapnya biasa. Wajar, Tidak ada kekuatan yang benar-benar misteri atau kekuatan ilahiyah atau apa. Mungkin kita tidak akan pernah membahas itu. Karena prosesnya ini benar-benar panjang gitu. Kalau proses singkat, apa di luar nalar. ya jangan perlu dicari Mas. Dicari. Dan nanti kekuatan itu akan muncul kembali. Sama mungkin dianggap settingan bisa. Kayaknya singkat. Hari kalau dianggap instan ya instan, tapi keinstanan membawa ribuan, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran orang loh. Langsung podo-podo mudeng ya. Mudeng, gampang dicerna, gampang mau untuk menyepakati. Ada satu kepala itu pasti punya pemikiran sendiri. Satu otak itu pasti punya pemikiran sendiri. Kita random, kalau 100 orang aja 100 pemikiran. Artinya itu mengalami proses yang sangat lama, 100 orang aja. Dengan kongres seperti itu. Ya sampai disebut yang namanya sumpah. Seperti kalau kita dengar yang namanya Gajah Mada, seorang Mahapatinya Majapahit mempersatukan, juga dikenal yang namanya Sumpah Palapa. Sumpah Palapa kalau luar biasa. Pahit. Akhirnya kita menjadi generasinya dulu zaman waktu itu 1928 diteruskan menjadi namanya Sumpah Pemuda. Luar biasa. Kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia yang sebenarnya mempunyai kekuatan-kekuatan di luar nalar. Nah, satu-satunya negara yang memerdekakan negaranya sendiri kan di Indonesia. Kalau yang lain kan ada yang dihadiahi untuk merdeka atau dibantu dan lain-lain. Sesuai prosedur, pengakuan kan ngoten. Jadi cara Indonesia rada preman titik. Loh, preman pol. Gak titik iki, ekstrim iki. Ekstrim pol. Aku merdeka kali lapo. Nggih. Karena setelah tahu esensi merdeka itu seperti apa, akhirnya rakyat Indonesia ini benar-benar mau dan diwakili oleh Bung Karno yang berani mengutarakan secara lisan. Jenenge merdeka, hakikat dan intinya atau sejatinya merdeka. Kok apa butuh pengakuan negara lain? Kenapa prosedurnya atau syaratnya harus lewat negara lain? Ya, gitu-gituan. Kalau kita kembalikan satu-satunya negara. Ayo kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Harusnya kita harus merdeka di dalam diri kita sendiri. Kalau kita cuplik lagi dalam arti pedodol itu sebenarnya seperti itu. Pedodol ini intinya juga merdeka. Tapi mangke Gus niku. Mangke kita cuplik. Aku merdeka kate lapo. Kalau diri kita pribadi ini loh, kalau tidak merdeka, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita wujudkan baik niat dan cita-cita. Kalau kita, jiwa kita, pemikiran kita tidak pernah merdeka. Berarti intinya kan senang. Senang dulu. Ada yang namanya bebas, tetapi terbatas. Bebas terbatas. Batasan ini atau terbatas ini yang mengetahui ukurannya itu hanya masing-masing orang kalau kita kembali merdeka dalam diri sendiri. Nah, orang itu selalu diberi kekuatan masing-masing kepada Sang Penciptanya. Ya, itu yang membuat batasan, tapi kamu harus merdeka. Batasannya diatur oleh peraturan-peraturan.
Tapi merdeka itu sebenarnya tuh tahu batasan. Tahu batasan, tahu batasan, tahu porsinya, tahu porsinya, tahu potensinya, tahu kekuatannya, tahu keterampilannya, pokoknya dia sudah mengenal dirinya sendiri. Hanya mardika ning kewates. Wong Jawa ngendikan di merdeka tetapi terbatas. Karena tahu batasannya atas segalanya tadi yang saya sebutkan. Merdeka sing ngawur. Ngawur miludrung ae. Nah, akhirnya kalau saya memberikan penilaian sebenarnya malah bukan merdeka. Di merdeka itu paham batasan gitu. Paham batasan. Jadi dia bisa bermain sepuasnya dengan batasannya dia sendiri. Kalau jadi manusia, ya jadi manusia yang seutuhnya. Itulah merdeka. Kalau kamu merasa jadi manusia sosial, makhluk sosial, khalifah, bermainlah di situ, merdekakanlah di situ. Boleh semua, ayo. Boleh? Karena ini aromaterapi, kita udah berpikir. Nggih, tapi ini jam 10 saja nih. Oh, Mas Gus. Nek ngene kapan oleh? Anggaran ya. Ono buku sirem. Wah, iki korek iki melayu-mayu rono jek. Ini bener masih pengelimpian. Mari nang kene geser mriko langsung mlebet iki. Lho, biasa ngoten nih. Nggih. Ya, katutan. Nek katutan iki ya ngono. Kadang kata-kata merdeka itu salah diartikan kan jadinya ngawur nih. Kalau sudah ngawur, kembali lagi esensinya bukan merdeka sebenarnya. Hanya ingin diakui merdeka. Kalau orang ngawur itu hanya ingin diakui merdeka, tapi dia bukan merdeka secara sejatinya. Kita tanamkan tentang Sumpah Pemuda ini, karena ini menjadi sumpah kita sebenarnya, bukan sumpah bagi pendahulu kita pada waktu di 1928 yang di Kongres itu, bukan semuanya. Kalau masih berpijak, kalau masih kamu lahir di sini, berpijak di sini, cari makan di sini, kamu hidup di sini, sumpah itu akan berlaku untuk kamu, walaupun kamu tidak mengucapkan. Kamu juga akan menanggung dari sumpah itu. Karena tanah air, kamu di mana? Tanah air Indonesia, ya sudah. Otomatis sumpah itu akan berlaku untuk kamu. Apalagi yang kedua, kalau kamu memang menjadi bangsa apa? Bangsa Jawa. Jawa di mana tinggalnya? Di Indonesia. Ya sudah. Kamu akan terikat oleh Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kalau kamu sudah walaupun sedikit sudah ngomong masalah bahasa Indonesia, kamu juga sudah terikat oleh Sumpah Pemuda. Walaupun cuma satu kata bagi saya, kamu sudah mengucapkan bahasa Indonesia, kamu sudah terikat oleh Sumpah Pemuda itu. Kamu punya yang namanya tanggung jawab untuk menjalankan sumpah ini, Sumpah Pemuda. Sebisamu, semaksimalmu. Ukurlah sesuai dengan kemampuanmu. Kamu menjalankan Sumpah Pemuda ini seperti apa? Kamu jangan pernah patah semangat. Jangan sampai kita itu berhenti atau kita itu tegek, basa Jawa nih, dengan oknum para pejabat. Gara-gara oknum para pejabat, kita akhirnya berhenti untuk belajar tentang sejarah atau kita menjalankan jiwa nasionalisme. Jangan sampai kita berhenti dengan perilaku oknum pejabat.
justru malah kita buktikan bahwa kita lebih kuat. Ya, ada pembahasan berikutnya mungkin setelah kita duduk di sini lagi, nanti kumpul lagi mungkin di channel berikutnya tentang fakta-fakta yang sebenarnya muncul pada waktu Kongres atau Sumpah Pemuda nanti. Kalau sekarang mungkin kita bahas ketiga poin ini dulu nih.